Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik lagi di video kali ini kita bakalan membahas kelanjutan dari video sebelumnya tentang kejadian majmuk. Nah ini kita kali ini bahas tentang kejadian tidak saling bebas. Masih sama ya, kata hubungnya kita pakai kata hubung dan. Nah tapi karena namanya juga kan tidak saling bebas ya, berarti kejadian-kejadian itu yang nggak bebas gitu satu sama lain. Kemarin udah dicontohin kejadian tidak saling bebas itu contohnya yang kayak gimana. Nah ditulis ulang ya kemarin. Yang namanya kejadian tidak saling bebas itu kan contohnya si kakak itu kan yang mau kuliah. Kejadian A-nya itu kakak kuliah di UI, kejadian B itu kakak lulus SMK. Nah ini kejadiannya kan tidak saling bebas, ada syarat yang harus dipenuhi dulu sebelum kejadian itu bisa terjadi. Kira-kira dari kejadian A dan kejadian B yang mana yang jadi syarat? Apakah kuliah di UI itu syarat untuk lulus SMK atau lulus SMK itu syarat untuk kuliah? Oke, nah yang jadi syarat itu adalah yang B kan, ini syaratnya. Kakak bisa kuliah di UI kalau kakak lulus SMK, jadi ini syaratnya. Nah, nanti di kejadian majemuk itu kan bakalan ada banyak kejadian. Yang namanya syarat, nanti kita bikin kesepakatan aja ya, simbolnya itu harus untuk kejadian B. Jadi kalau misalnya ada syarat, berarti itu adalah kejadian B. Nah, nanti rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah peluang A dengan syarat B, ini dibacanya dengan syarat ya, garis lurus panjang gitu, sama dengan peluang A iris B dibagi peluang B. Ini kan A dengan syarat B, berarti syaratnya kan B, berarti di bawahnya juga harus B gitu. Jadi yang namanya syarat itu di bawah, yang di atas itu irisan. Nah, kemarin waktu kita belajar tentang kejadian saling bebas, kita dapat rumus kalau peluang A iris B itu kan apa kemarin? Peluang A dikali peluang B. Kira-kira boleh nggak si irisan ini diganti dengan ini? Ini untuk peluang kejadian saling bebas. Boleh nggak rumus ini kita masukin ke sini? Nggak boleh. Karena yang ini kan saling bebas, yang ini tidak saling bebas. Jadi, peluang yang ini tidak boleh diganti dengan peluang ini. Jadi tetap aja kayak gini. Pokoknya kalian cari A iris B-nya sendiri, bukan dengan cara mengalihkan peluang A dan peluang B gitu. Jadi harus cari dulu A iris B-nya kayak gimana. Itu untuk rumusnya. Contoh soalnya, kita punya 2 contoh soal. Yang pertama, sebuah dadu dilempar 2 kali. Berapa peluang munculnya bilangan genap bila diketahui telah muncul bilangan prima? Oke, syaratnya apa? Syarat itu berarti kan yang duluan kejadian kan? Berarti yang duluan kejadian adalah ini, muncul bilangan prima. Karena di sini diketahui telah muncul. Berarti kalau yang ini udah pasti muncul kan? Berarti ini syaratnya. Ini kejadian B. Berarti kejadian B-nya itu adalah muncul bilangan prima. Nah, kalau gitu kejadian A-nya apa? Kejadian A-nya berarti adalah muncul bilangan genap. Nah, jadi ada dadu dilempar 2 kali. 1 kali lempar, kemudian 2 kali lempar. Yang pertama, lemparan yang pertama itu karena syarat ini berarti muncul dulu bilangan prima. Ini ada dadu dilempar, kemudian muncul prima. Prima itu apa aja? Prima itu ada 2, ada 3, dan ada 5. Nah, berarti peluang untuk kejadian B atau kejadian syaratnya adalah NB dibagi NS. NB-nya 1, 2, 3. NS-nya dadu. Dadu kalau dilempar sekali berarti NS-nya 6. 3 per 6 disederhanakan jadi 1 per 2. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Ini untuk peluang B. Peluang B udah dapet nih dari rumus. Berarti kita tinggal cari peluang A iris B. Untuk mencari A iris B, kita data dulu A-nya apa aja. Muncul bilangan genap. Berarti udah tuh dadunya dilempar sekali muncul prima. Kemudian ketika dilempar yang kedua kalinya, karena di sini 2 kali lempar, munculnya bilangan genap. Bilangan genap itu apa aja? 2, 4, dan 6. Nah, kita harus nyari PA enggak? Enggak kan, peluang A itu kita nggak cari. Tapi yang kita cari itu adalah A iris B. Nah, yang namanya irisan itu adalah anggota yang kembar kan?
Berarti yang kembar antara A dan B. Lihat, A ini ada 2, 4, 6. B ada 2, 3, 5. Yang kembar yang mana? Yang di A ada, di B juga ada. Angka berapa yang ada? Oke, angka 2. Jadi A iris B itu adalah 2. Berarti kalau kita mau nyari peluang A iris B sama dengan NA iris B dibagi NS. A iris B ada berapa? Cuma ada 1. NS-nya, ingat, ini kan ketika kita ngelempar yang kedua kalinya, itu kita ngelemparin dadu. NS untuk dadu itu berapa? NS untuk dadu adalah 6. Nah, maka kalau kita mau nyari peluang munculnya bilangan genap dengan syarat telah muncul bilangan prima, berarti muncul bilangan genap dulu, dengan syarat bilangan prima sama dengan peluang A iris B dibagi syaratnya peluang B. Peluang A iris B, peluang A iris B 1/6 dibagi peluang B. Peluang B adalah 1/2. Lihat, pecahan dibagi pecahan, berarti gimana? Jungkir balik. 1/6 yang atas jangan diapa-apain, tulis lagi 1/6. Ini awalnya dibagi, karena mau dijungkir balik berarti ubah jadi kali. 1/2 nya dijungkir balik, jadi 2/1. Perkalian pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 2 dibagi 6 kali 1. 1 kali 2, 2. 6 kali 1, 6. Sederhanakan, masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Ini bentuk paling sederhana. Jadi jawabannya adalah 1/3. Peluang munculnya bilangan genap bila diketahui telah muncul bilangan prima adalah 1/3. Itu untuk contoh nomor 1. Gitu ya. Sekarang nomor 2. Pada pelemparan 2 buah dadu, berapakah peluang kejadian muncul angka 1 pada dadu kedua dengan syarat kejadian muncul jumlah kedua dadu kurang dari 4 terlebih dahulu. Berarti syaratnya apa? Syarat itu kejadian A atau B? Oke, B. Syaratnya mana? Syaratnya kejadian muncul jumlah kedua dadu kurang dari 4. Muncul jumlah kedua dadu kurang dari 4. Berarti kurang dari 4 itu ada berapa aja? Ada 1, ada 2, ada 3, 4. Ikutan nggak? Enggak. Tapi mungkin nggak jumlah kedua dadu itu 1? Kan kalau misalnya yang paling kecil aja, misal ada dadu munculnya itu mata 1 dan mata 1. Paling kecil kan itu. Jumlahnya jadi berapa? 2. Berarti kita cuma punya, ini nggak ada. Cuma punya jumlah 2 dan jumlah 3. Jumlah 2 dan jumlah 3 itu apa aja? Jumlah 2 itu berarti kan 1 dan 1. Ada lagi nggak selain 1 dan 1? Nggak ada lagi. Berarti sekarang jumlah 3. Jumlah 3 itu 1 dan 2. 1 dan 2 dijumlahin jadi 3. 1 dan 1, 1 dan 2, kemudian 1 dan 3. 1 dan 3 dijumlahkan jadi berapa? 4. 4 nggak masuk sini kan? Berarti jangan 1 dan 3. Kalau 1 dan 3 aja udah nggak bisa, berarti kan 1 dan 4, 1 dan 5, 1 dan 6 udah nggak bisa ya. Berarti yang awalnya 1 udah nggak ada. Berarti mulai dari yang awalnya 2. 2, yang paling kecil dulu 2,1. 2 dan 1, 3. Bisa kan ya? Kemudian 2 dan 2. 2 dan 2, 2 dan 2 itu kan 4. Berarti 2 dan 3, 2 dan 4, dan 2 dan 5, dan seterusnya udah nggak bisa. Kalau 3, 3 dan 1. 3 dan 1 jumlahnya jadi 4. Udah nggak bisa. Berarti udah tutup di sini. Nah, ini perlu NA titik sampel untuk kejadian B. Berarti NB-nya adalah 3. NS-nya berapa? NS-nya ini kan yang dilemparin 2 dadu nih. Dadu ada 2 dilempar sekaligus. Berarti NS-nya, dadunya karena ada 2, kalau 1 dadu itu 6. Berarti 1 dadu dan 1 dadu sama dengan 36. Gitu. Ingat ya, kalau misalnya 2 buah dadu itu berarti kan 1 dadu dan 1 dadu. Berarti dikalikan, 1 dadunya itu NS-nya 6, 1 dadunya lagi 6. Berarti 6 kali 6, 36. Maka peluang B sama dengan NB dibagi NS sama dengan NB-nya 3, NS-nya 36. 3 dibagi 36,
kita sederhanakan jadi masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 36 dibagi 3, 12. Nah, sekarang kita cek yang A. Yang A itu berarti kejadian muncul angka 1 pada dadu kedua. Muncul angka 1 pada dadu kedua. Nah, jadi dadu yang keduanya itu muncul 1. Apa aja? Coba kita cek. Berarti yang A itu ada 1 dan 1. Ini dadu pertama, ini dadu kedua. Kemudian dadu keduanya itu harus 1, dadu pertamanya mah bebas, berarti ini 2 kan ya. Kemudian 3,1, 4,1, 5,1, dan 6,1. Ada lagi nggak yang belakangnya 1? Udah kan, nggak ada lagi. Nah, sekarang peluang A seperti biasa kita nggak usah cari. Yang harus kita cari itu adalah irisannya, A iris B. Anggota yang kembar dari A dan B. Ini A, ini B. Mana yang kembar? Oke, yang kembar itu ada 1,1, 1,2 ada nggak di sini? Nggak ada. Kalau 2,1 ada. 2,1 berarti ada 1,1 dan 2,1. Berarti banyaknya A iris B sama dengan sip 2, 1, 2. Kalau NS-nya berapa? NS-nya sama, karena yang dilemparnya kan masih 2 buah dadu. Berarti NS-nya adalah 36. Berarti peluang A iris B sama dengan N A iris B dibagi NS. NA iris B adalah 2, NS-nya 36. Disederhanakan masing-masing dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 36 dibagi 2, 18. Maka peluang A dengan syarat B sama dengan peluang, ini kan udah ya, peluang B-nya udah, peluang A iris B-nya udah, berarti peluang, tinggal cari peluang A dengan syarat B. Peluang A iris B dibagi peluang B. Rumusnya masih sama, pakai rumus yang ini. A iris B dibagi peluang B. Peluang A iris B-nya 1/18. Peluang B-nya, menteri peluang B 1/12. Seperti biasa dijungkir balik, yang atas ditulis lagi, baginya diganti jadi kali, yang bawah dijungkir balik 1/12 jadi 12/1 sama dengan perkalian pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 12, 12. 18 kali 1, 18. Bagi berapa? Kita bagi dengan 3 bisa ya. 12 dibagi 3, 4. 18 dibagi 3, 6. 4/6. Oh, masih bisa dibagi. Bagi berapa lagi? 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Jadi jawabannya adalah 2/3. Untuk peluang kejadian munculnya angka 1 pada dadu kedua dengan syarat kejadian muncul jumlah kedua dadu kurang dari 4 terlebih dahulu. Peluangnya adalah 2/3. Nah, gimana? Kira-kira susah nggak kalau misalnya ngerjainnya panjang kayak gitu? Kita belajar cara cepatnya ya. Jadi, kita bahas ini yang contoh nomor 1 dulu. Ini kan syaratnya B, munculnya bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5. Kemudian yang A itu muncul bilangan genap. Nah, jadi yang ini nggak perlu kalian kerjakan. Jadi yang ini hapus. Kalian cukup mencari syaratnya aja. Syaratnya kan muncul bilangan prima. Oke, muncul bilangan prima adalah 2, 3, 5. Kemudian yang A adalah muncul bilangan genap. Dari 2, 3, sama 5 ini, cari mana yang genap. Yang genap kan cuma ini doang ya, cuma 2. Oke, berarti nanti peluang di sini nih, cara cepatnya. Cara cepat. Kan yang samanya itu cuma 2 doang nih, berarti cuma ada 1 dari 3 kan? Cuma ada 1 dari 3, berarti peluang A dengan syarat B sama dengan yang samanya cuma 1, ini jumlah semuanya ada 3. Peluang A dengan syarat B adalah 1/3. Sama? Sama. Oke? Sekarang nomor 2. Yang nomor 2, ini cara cepatnya di sini. Syaratnya adalah muncul jumlah kedua dadu kurang dari 4. Nah, nanti kurang dari 4-nya itu berarti kan yang ini 1,1, 1,2 sama 2,1. Kemudian kejadian yang A-nya itu muncul angka 1 pada dadu kedua. Berarti tinggal cari di sini.
1,1, 1,2, dan 2,1, yang belakangnya 1, kan ini dadu kedua ya, dadu keduanya itu 1, berarti tinggal cari ini sama ini kan, berarti ada 2, ada 1,1, ada 2,1, berarti peluang A dengan syarat B adalah, di sini ada 2, B-nya ada berapa? Syaratnya ada berapa syaratnya? Syaratnya ada 3, jadi isinya 2/3, sama, gitu ya cara cepatnya ya, paham kan? Jadi kalian cukup mencari syaratnya aja. Kalau syaratnya muncul bilangan prima, data dulu bilangan primanya apa aja. Kemudian yang A-nya apa? Kan syarat itu B, berarti ini yang A-nya. Yang A-nya muncul bilangan genap, cari bilangan genapnya ada berapa? Oh, cuma ada 1, berarti 1 dibagi syaratnya semua ada 1, 2, 3. Jadi 1 bagi 3. Gitu. Yang nomor 2 juga sama cara cepatnya. Oke, paham? Sip. Oke, sekian untuk pembahasan kejadian tidak saling bebas. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang peluang pengambilan. Nanti akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Tetap semangat learn from home-nya, tetap semangat puasanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.